Oke, kedengeran ya? Kedengaran, Mbak? Oke, kita mulai kuliah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi untuk pertemuan kali ini, Hidulika, kita masuk ke pertemuan yang ke berapa? 9 ya? 9 ya? 9. Ya 9 tuh. 3 habis itu kita UAS. Ya udah UAS aja kali ya. Udah mau semester baru. Share konten terlebih dahulu. Oh ya, nanti kalau misalnya suaranya nggak kedengeran di tengah-tengah jalan, nanti di lewat uh, chat di grup WA WhatsApp aja. Ya, Pak. Oke, kelihatan ini? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya ini? Kelihatan, Pak. Siap. Oke, baik. Pada pertemuan pekan kemarin, 3 pertemuan, kita udah bahas masalah kinematika zat cair, persamaan kontinuitas, persamaan Bernoulli, aliran dalam saluran tertutup atau aliran dalam pipa, sama aliran mantap melalui pipa. Oke, jadi kemarin kita udah masuk membahas masalah aliran melalui saluran tertutup. Nah, hari ini kita membahas masalah aliran untuk di saluran terbuka. Saluran terbuka. Kalau saluran terbuka berarti kayak inilah, kalau misalnya pipa kan kita nggak bisa lihat alirannya secara langsung ya, karena itu di dalam saluran tertutup kayak gitu. Tapi kalau saluran terbuka kita bisa lihat alirannya secara langsung melalui indera penglihatan. Misalnya kita bisa mengetahui aliran di irigasi, drainase, sungai kayak gitu. Nah, kurang lebih kita akan membicarakan atau membahas, mendiskusikan masalah aliran saluran terbuka melalui saluran-saluran tersebut. Oke, jadi untuk aliran mantap melalui saluran terbuka, itu biasanya apa ya? Analisisnya itu akan lebih susah artinya dibandingkan dengan saluran tertutup. Yang dimaksud susah ini adalah karena tiap saluran itu kan berbeda-beda kasarannya. Jadi kalau bisa dibayangkan di sungai ketika di daerah A, di daerah B itu kan beda-beda, kekasarannya beda, kemudian tanah dasarnya beda, kemudian kecepatannya berbeda dan lain sebagainya. Nah, beda halnya dengan aliran dalam pipa yang kita bahas kemarin, saluran tertutup. Itu kan salurannya lurus ya, lurus, kekasaran tiap segmennya itu akan sama. Penampangnya juga sama, lingkaran ya gitu. Tapi kalau kita berbicara masalah saluran terbuka, itu kan penampangnya beda-beda. Kalau kalian pernah ini ya, lihat sungai dari atas, dari kota A, kota B kayak gitu, itu kan beda-beda kan tiap segmen. Mungkin di daerah kecamatan A lebih sempit, tiba-tiba melebar kayak gitu. Itu artinya tiap segmen dalam aliran saluran terbuka di sungai itu beda-beda. Nah, kekasaran maningnya juga beda-beda. Kekasaran itu maksudnya adalah ini apa ya? Ini kan ada saluran gini kan. Nah, yang dimaksud kekasaran itu yang ini, kekasarannya itu. Kan ada yang saluran terbuat dari batu, bisa dari batuan, ada yang dari tanah tanpa batuan, ada yang mungkin dari beton, mungkin bisa jadi kan. Nah, untuk salurannya ini penampangnya beda-beda. Misalnya di kecamatan A seperti ini, tiba-tiba waktu di kecamatan B berubah kayak gini. Maksudnya tidak beraturan dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan analisisnya itu agak lebih susah dibandingkan dengan aliran saluran tertutup. Jadi kita perlu apa istilahnya? Tiap segmen itu pasti karakteristiknya berbeda-beda di saluran terbuka itu. Karena variabelnya tidak teratur dalam ruang dan waktu. Jadi variabelnya itu tambang melintang. Tambang melintang itu ini. Jadi kalau misalnya ini sungai, sungai yang panjang,
Jadi tampang melintang kalau dipotong ya, dipotong potongan A, potongan B, itu akan beda-beda. Bisa jadi yang potongan A seperti ini. Potongan B mungkin agak lebih lebar seperti ini. Itu bisa terjadi di suatu saluran sungai yang panjang kayak gitu. Jadi tampang linanya beda, kekasarannya beda. Jadi misalnya di sini lapisannya batuan, di sini tanah, di sini mungkin lapisan yang lain seperti itu. Terus kemiringannya juga beda. Kemiringannya itu adalah eh, kemiringan sungai ini. Jadi kalau misalnya dipotong itu kayak apa ya? Kemiringannya itu iya ke sini. Dari sini ke sini itu kan miring, maksudnya air itu kan mengalir dari atas ke bawah kan. Nah, yang dimaksud kemiringan itu seperti itu, dari atas ke bawah kemiringannya itu berapa. Dari sini ke sini mungkin kemiringannya beda. Dari sini ke sini kemiringannya beda. Kemudian mungkin ada yang terjunan. Terjunan itu berarti kemiringannya uh, curam seperti ini. Jadi kemiringannya beda-beda. Belokannya juga beda-beda belokan. Mungkin ada yang belokannya dikit, ada yang besar kayak gitu. Jadi belokannya juga beda-beda. Karena untuk menganalisis suatu debit yang terjadi, debit itu apa ya? Debit itu kayak alirannya itu loh, alirannya itu yang terjadi. Belokan juga berpengaruh. Kemudian debitnya juga pasti beda-beda. Debit di A itu akan berbeda dengan debit di B dan lain sebagainya. Jadi kecepatannya beda-beda. Mungkin kecepatan di A lebih pelan, tiba-tiba di B habis terjunan lebih cepat ya gitu. Itulah kenapa aliran di saluran terbuka itu variabelnya sangat banyak dan analisisnya tidak bisa hanya dihitung mungkin dengan satu rumus dan lain sebagainya. Nah, ketidakteraturan itu membuat analisis secara analitis itu lebih sulit. Analisis saluran terbuka lebih empiris. Jadi kalau misalnya pipa kemarin kan cuma lurus ya, lurus, penambangnya juga sama, lingkaran terus kan. Maksudnya ada perubahan, tapi perubahannya kan konstan. Diameternya berubah membesar, mengecil, membesar, mengecil. Maksudnya itu kan seragam. Kalau saluran terbuka sungai bisa dibayangin itu beda-beda sekali ya kalau salurannya alami. Beda mungkin kalau salurannya buatan. Saluran dari beton itu kan biasanya ada dimensinya kan. Nah, mungkin itu agak lebih berbeda kayak gitu. Jadi intinya adalah variabelnya akan bervariasi di saluran terbuka ini dari variabel tambang melintang, kekasaran, kemiringan, belokan, debit dan lain sebagainya. Oke, jadi klasifikasi aliran sebenarnya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sebenarnya ya. Jadi kita bahas masalah aliran invisit, viskos, laminar, turbulen. Jadi mungkin kita nanti akan banyaknya di sini. Laminar turbulen, mantap, steady flow, tak mantap, unsteady flow, sama seragam dan tak seragam. Mungkin kebanyakan di tiga ini. Oke, jadi aliran laminar kemarin kita udah pernah bahas gimana bentuknya. Jadi kalau misalnya pelan, dia akan lurus. Jadi kemarin ada video tentang nembak laser, bukan laser, nembak pewarna dalam pipa itu kan kalau misalnya pelan, dia kan agak lurus kan. Kalau misalnya udah mulai cepat, udah bergelombang. Kalau misalnya udah cepat lagi, paling cepat turbulen, itu biasanya udah apa istilahnya, pudar warnanya. Jadi ini laminar, transisi sama turbulen. Laminar itu pelan, transisi itu ya dari pelan ke cepat, turbulen itu udah paling cepat itu. Oke, sebenarnya ini udah kita bahas kemarin, jadi nggak akan saya ulangi di kesempatan ini. Jadi ingin saya ingatkan bahwa nanti ketika kita berbicara masalah klasifikasi aliran, kita akan berbicara masalah angka Reynolds. Jadi kalau kita pengen tahu apakah ini alirannya laminar, transisi atau turbulen, itu kita berdasarkan angka Reynolds. Angka Reynolds rumusnya ini kemarin, massa jenis, kecepatan, diameter, sama viskositas. Oke, nanti ukurannya akan seperti ini. Kalau misalnya di bawah 2000 dia laminar, antara 2000 sampai 4000 dia transisi, di atas 4000 dia turbulen. Oke, ini masih kayak kemarin, jadi bisa saya lewati. Seharusnya kalian udah paham masalah ini. Laminar, transisi, turbulen, nanti bisa dibaca sendiri masalah itu. Oke, ini juga masih sama sebenarnya. Ya? Pak Mantas. Maaf Kenapa? mau tanya password presensi hari ini apa ya Pak?
1 menit lagi Oh, 13.15 soalnya. nggak apa, ntar aja di akhir Oh, nggak apa. oh ya. Langsung aja. Ya maaf Pak, memotong pembicaraan. Yep. Oke, jadi untuk klasifikasi aliran itu kita ada uniform, tadi aliran seragam, kemudian non uniform, tidak seragam. Steady itu mantap, unsteady itu tidak mantap, tidak mantap. Jadi untuk yang seragam ini adalah ketika apa ya contohnya di area dalam pipa itu sebenarnya seragam, uniform maksudnya adalah kalau area dalam pipa kan seperti ini ya, diameternya sama, penambangnya sama, jadi kecepatannya sama. Jadi kecepatan, tekanan, kedalaman itu akan sama. Maka dari itu bisa disebut sebagai seragam. Apakah di saluran terbuka itu juga seragam? Sebenarnya bisa. Misalnya apa ya, saluran irigasi. Saluran irigasi, tapi itu buatan ya, terbuat dari beton. Itu kemudian mengalir aliran dengan kecepatannya lambat, itu bisa menjadi uniform. Jadi aliran yang terbuka itu bisa menjadi aliran uniform kalau kecepatannya lambat. Artinya kecepatan, kemudian kedalamannya itu akan sama di setiap titiknya. Nah, kebanyakan aliran saluran terbuka itu adalah non-uniform. Jadi beda-beda. Jadi misalnya saluran di titik ini kecepatannya beda dengan yang di sini. Yang tadi kita udah pernah bahas, belokannya beda, kekasarannya beda, maka jadinya non-uniform. Nah, kalau steady ini adalah alirannya itu tidak berubah menurut waktu. Jadi misalnya di titik ini ya, di titik ini untuk waktu 5 menit, waktu 10 menit itu di 18.30 kayak gitu, itu unsteady, jadi tidak mantap. Oke, nanti ini bisa dicek sendiri ya, bagian-bagian yang udah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, saya langsung aja ke bahasan ini. Aliran subkritis dan superkritis. Cara membayangkan apa itu subkritis, superkritis itu kayak gini. Jadi aliran subkritis itu apabila suatu gangguan, misalnya batu dilemparkan ke dalam aliran sehingga menimbulkan gelombang yang terjadi di suatu titik pada aliran sehingga menimbulkan gelombang yang menjalar ke arah hulu. Jadi misalnya kalian melemparkan batu di sungai, itu kan menimbulkan gelombang. Nah, gelombang itu menjalar ke arah hulu. Kayak gitu, itu namanya subkritis. Jadi hulu itu dipengaruhi oleh hilir. Di highlight ya, hulu dipengaruhi oleh hilir. Nah, kemudian apabila kecepatannya super besar sehingga gangguan tidak menjalar ke hulu, maka aliran menjadi superkritis. Jadi misalnya ada suatu aliran di sungai gitu ya, cukup besar kayak gitu, sehingga gangguannya itu tidak menjalar sampai ke hulu, itu namanya superkritis. Jadi kondisi hulu akan memengaruhi hilir. Jadi yang memengaruhi hilir adalah hulunya. Kalau yang ini kan dipengaruhi oleh hilir. Bedanya seperti itu. Jadi kalau hulu dipengaruhi oleh hilir, berarti dia subkritis. Kalau misalnya hulu memengaruhi hilir, berarti dia superkritis. Nah, penentuan tipe aliran ini biasanya kita sebut dengan angka Froh. Tadi kan untuk klasifikasi aliran berdasarkan kecepatan kita punya Renault. Nah, kalau tipe aliran ini kita punya angka Froh. Jadi kalau misalnya kita pengen tahu subkritis atau superkritis atau kritis, itu kita biasanya menggunakan angka Froh atau biasa disingkat FR. Tadi kan angka Renault RE, kemudian angka Froh-nya FR. Oke, jadi bilangan Froh atau angka Froh itu rumusnya seperti ini. Jadi kita punya kecepatan aliran per akar dari perkalian gravitasi dikalikan kedalaman hidrolik. Luasnya adalah gimana ya? Jadi misalnya ada saluran seperti ini ya, saluran seperti ini.
Jadi yang dimaksud kedalaman hidrolik itu kedalamannya ini. Depth-nya. Jadi kalau kita pengen tahu berapa kedalamannya, ini kan kedalaman ini. Sebenarnya itu sama kayak, ini misalnya segi 4 ya, kotak kayak gitu. Luas kan sama dengan panjang dikali lebar. Umumnya, kita ambil panjang di sini adalah lebar saluran. Lebar saluran, atau kita bisa disebut T gitu, misalnya T ya. T, kemudian lebarnya ini adalah tingginya di sini adalah kedalaman hidrolik. Sehingga untuk rumus untuk D ini adalah A per T ya gitu. Oke, jadi intinya seperti ini. Jadi bilangan Freud nanti rumusnya seperti ini, V kuadrat per 2GD sama dengan 1, atau V per akar GD sama dengan VR sama dengan 1. Jadi misalnya kalau kita dapatnya angkanya 1, berarti alirannya kritis. Kalau lebih dari 1, itu super kritis. Kalau kurang dari 1, berarti subkritis. Ya gitu. Nanti contohnya ada di pintu gerak. Pintu gerak itu kayak di irigasi. Jadi kan kalau teman-teman pernah lihat saluran irigasi itu kayak gimana ya bentuknya. Intinya dia kayak punya pintu, apa ya pintunya, gimana sih gambarnya. Intinya pintunya bisa dibuka tutup gitu loh. Ini saluran ya, ini saluran irigasi. Saluran irigasi, jadi pintunya itu bisa dibuka, ditutup kayak gitu. Jadi kita bisa tahu debit yang mengalir di situ berapa. Jadi pada kondisi pintu tertutup, terbuka sebagian, sama terbuka penuh. Ini contoh operasional pintu gerak itu yang bisa mengetahui alirannya itu kritis apa enggak kritis. Biasanya contohnya seperti ini. Dan sebenarnya banyak contoh lain sebenarnya. Nah, misalnya kita untuk memvisualisasikan bagaimana keadaan gelombang itu kritis atau subkritis, kayaknya seperti ini. Jadi kalau aliran diem gitu ya, kan nggak ada gelombang. Itu biasanya seperti ini, V-nya sama dengan 0. Itu akan diem. Kalau subkritis berarti angka Freud-nya kurang dari 1, itu akan seperti ini bentuknya. Jadi kecepatannya sudah mulai bergerak. Kalau angka kritis berarti FR-nya sama dengan 1, itu akan seperti ini, lebih apa ya? Lebih rapat lagi. Kalau misalnya superkritis itu lebih rapat lagi di bagian sini ya, di bagian pusatnya ini. Di bagian pusat ini menuju ke arah sekelilingnya. Jadi FR-nya sama dengan, FR-nya lebih dari 1, menjadi superkritis kayak gini. Oke, tadi kita udah berbicara masalah jenis klasifikasi aliran berdasarkan kecepatan Reynolds sama angka Freud. Itu yang kritis atau superkritis atau subkritis. Nah, setelah ini kita bahas masalah distribusi kecepatan. Jadi kalau kita lihat sungai itu kan beda-beda ya kecepatan alirannya. Ada yang cepat mengalirnya, ada yang lambat kayak gitu. Nah, itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Yang disebabkan oleh saluran, faktornya, kekasaran dinding, debit aliran. Kemudian kenapa distribusi kecepatan itu beda-beda antara segmen A, segmen B kayak gitu? Itu karena tidak merata pada tambang melintang. Jadi kita udah pernah kita bahas tadi masalah kenapa tambang melintangnya beda-beda, karena ya faktor alam kenapa sungai itu di lokasi A lebar, di lokasi B sempit kayak gitu. Kemudian kekasaran dindingnya itu berarti tadi kita bahas ini dari pasangan batu atau beton atau mungkin rerumputan kayak gitu. Debit alir juga beda. Jadi untuk mengukur kecepatan itu bisa menggunakan current meter secara vertikal pada saluran. Oke, mungkin nanti di akhir akan saya lihatin gimana sih apa itu current meter dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengukur kecepatan di sungai menggunakan current meter. Nanti akan kita bahas. Oke, mungkin akan saya coba search terlebih dahulu ya masalah current meter ini.
Saya akan carikan videonya terlebih dahulu. Jadi current meter itu bentuknya kayak tongkat gitu, dan ada baling-balingnya. Current meter. Oke, coba saya putar dulu untuk videonya. Save video. Oke, masih loading ya. Wait for seconds. Loadingnya agak lama ini. Oke, udah mulai saya present dulu. Kayaknya videonya kurang pas kayaknya. Ntar aja deh di akhir. Saya lanjutin dulu materinya. Oke, jadi intinya adalah untuk mengukur kecepatannya itu, kalau misalnya pengen tahu ya berapa kecepatan yang terjadi di sungai X, sungai Y, sungai Z seperti itu, kita bisa menggunakan current meter secara vertikal. Jadi ini misalnya aliran sungai ya.
aliran sungai kayak gitu. Nah ini biasanya parameter ada kayak tongkat seperti itu, terus di sini kayak baling-baling gitu. Masih baling-baling. Ini ya baling-baling. Nanti kita ada suatu alat mengukur berapa putarannya berapa selama berapa menit. Nanti ada rumusnya untuk mendapatkan kecepatannya akhirnya. Ya gitu. Nah, untuk distribusi kecepatan pada saluran itu bentuknya seperti ini. Jadi misalnya di saluran segitiga itu semakin dalam, itu kecepatannya akan semakin pelan. Jadi kalau misalnya bisa dibayangin ya, suatu saluran kayak gitu, ini merupakan kontur kecepatan, jadi semakin ke atas permukaan itu kecepatannya akan semakin tinggi. Ini 2, 1,5, 1, 0,5. Jadi ketika kita menyentuh ke dasar saluran, itu biasanya kecepatannya mulai pelan. Kecepatannya mulai pelan, kayak itu. Ini juga sama, saluran seperti ini, saluran alam, itu biasanya paling cepat di saluran, di permukaannya, di bagian permukaan. Nah, itulah kenapa kalau kita pengen ngukur kecepatan suatu saluran itu, ini kan beda-beda ya. Jadi kalau bisa, kayak apa ya, misalnya ini saluran sungai gitu ya, saluran sungai, kita pengen ngukur kecepatan rata-rata. Kalau bisa ada di permukaan, di tengah, sama di dasar saluran. Kemudian kalau ini lebar, terlalu lebar, berarti ini juga ada bagian kiri dan bagian kanan. Jadi dalam satu segmen saluran sungai itu kita pengen dapat kecepatan rata-rata, kita perlu mengambil kurang lebih minimal idealnya ada 9. Karena kenapa ini beda 3 ini? Karena kecepatannya beda-beda kan di permukaan, tengah, sama dasar saluran. Kenapa ini perlu diambil 3 titik? Karena bisa jadi di titik ini juga beda-beda. Dan sebenarnya kita perlu untuk mengambil 9 titik. Kalau misalnya ini lebar sekali ya. Kalau misalnya cuman sempit kayak gini, mungkin cuman 3 titik aja cukup kali ya. 3 titik kayak gini. Kayak gitu. Oke, untuk aliran saluran terbuka tadi kita udah bahas masalah steady sama unsteady. Jadi steady itu kita punya uniform, steady non-uniform, steady non-uniform, gradually varied flow, GVF, sama rapidly varied flow atau RVF. Oke, kita berbicara masalah, kalau kemarin aliran dalam pipa, kita kan punya persamaan Bernoulli ya. Persamaan Bernoulli, intinya kita kemarin banyaknya pakai persamaan Bernoulli untuk menganalisis kontinuitas, kinematika zat cair, dan lain sebagainya. Tapi kalau saluran terbuka itu, rumus dasarnya adalah persamaan Saint-Venant. Itu namanya bagus-bagus. Saint-Venant, kemudian Bernoulli, intinya adalah di Saint-Venant ini kita bisa membedakan jenis alirannya seperti apa. Jadi seperti ini, steady uniform, steady uniform, steady uniform, steady non-uniform, unsteady non-uniform, unsteady non-uniform. Tadi ya, jadi rumus ini bacanya apa ya? Sebenarnya seperti delta. Tapi kalau delta biasanya kan kita kenalnya delta kan seperti ini ya. Kita panggil D aja lah, D per dt gitu. D per dt sama dengan 0. Itu artinya adalah tadi ya kita bahas bahwa perubahan terhadap waktu itu stabil. Maksudnya tidak ada perubahan sama sekali. That's why itu adalah aliran mantap. Tadi ya misalnya ini aliran ya. Aliran di sungai kayak gitu. Jadi misalnya di titik A, ini titik B. Di titik A ini, T 5 menit kecepatannya sama. T 10 menit kecepatannya sama. Kan sebagai steady. Kalau uniform adalah berdasarkan jarak yang ada. D per dx. Ini acuannya ini, T time, X itu distance, jarak. Jadi misalnya di titik A ini misalnya kecepatannya 15. Di titik B tetap 15. Itu namanya uniform, alirannya seragam. Jadi kayak aliran dalam pipa. Kecepatannya di titik manapun itu sama.
itu seragam. Kalau steady adalah kecepatannya berdasarkan waktu tadi. Jadi di titik A, waktu 5 menit, 10 menit, dan seterusnya, itu sama. Untuk steady non-uniform, itu steady, ya waktunya sama, 5 menit, 15 menit, kecepatannya sama. Tapi non-uniform artinya adalah ketika di A, kecepatan 15, tiba-tiba di B menjadi 20 atau 25, kayak gitu. That's steady non-uniform. Unsteady non-uniform berarti D per dt-nya tidak sama dengan 0, D per dx-nya tidak sama dengan 0. Berarti semuanya beda. Intinya seperti itu untuk membedakan mana ini steady non-uniform, steady non-uniform, unsteady sama non-uniform. Nanti yang dipakai rumusnya adalah yang ini nanti. Oke. Jadi kan persamaan Saint-Venant kan rumus utamanya ini. Ya kan sama yang ini. Kalau misalnya dt sama dengan 0, ini kan berarti 0. Dx sama dengan 0, berarti kan dt dx sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 0. Berarti ini dt dx dx ini 0, ini 0. Berarti sf sama dengan s0. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dt sama dengan 0, berarti dt-nya dihapus. Tapi dx-nya nggak sama dengan 0, berarti kita cuma dapat rumus ini. Misalnya ini dx sama dengan 0, dt sama dengan 0, berarti ininya nggak ada, tinggal ini kan. Intinya adalah kita pakai rumus ini utamanya, kemudian disesuaikan aliran yang mana. Apakah steady uniform atau steady non-uniform. Kalau misalnya steady uniform, ya udah tinggal di ini aja, kalau misalnya di per dt sama dengan 0, ini hilang. Dx sama dengan 0, ini hilang. Kayak gitu. Intinya adalah kita main eliminasi aja kalau pengen tahu rumus ini apa. Intinya ada di sini. Key-nya. Kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini ya. Jadi kalau kita udah tahu kunci itu, untuk rumus apapun bisa didapatkan dengan sekali tulis saja. Intinya kita tahu rumus ini dulu aja, rumus ini, general equation. Kemudian rumus-rumus yang lain tinggal ngikutin ini aja. Kalau dt sama d per dt sama dengan 0 berarti 0, nggak dipakai rumusnya. Dx sama dengan 0 berarti tinggal dicoret aja. Seret kayak gitu. Oke, contoh kasusnya steady uniform adalah kayak gini, rancangan dimensi. Jadi saluran pembawa atau saluran suplesi itu biasanya diirigasi. Itu debitnya selalu diatur sesuai dengan debit kebutuhan daerah layanan, sehingga Q-nya relatif tetap, tidak berubah menurut waktu. Nah, untuk memudahkan rancangan dan pelaksanaan, umumnya dimensi saluran dibuat tidak berubah sepanjang ruas. Jadi kalau kita lihat irigasi saluran buatan drainase itu kan sama kan bentuknya. Sebenarnya untuk memudahkan aja perhitungannya. Beda dengan saluran alam yang mungkin beda-beda potongannya. Jadi tidak berubah sepanjang ruas, di mana Q yang dibawa adalah uniform. Jadi kalau kita lihat saluran irigasi buatan, drainase buatan, itu biasanya dirancang untuk menjadi saluran yang steady uniform. Atau minimal uniform, meskipun dia tidak steady ya. Oke, kita bahas masalah ini steady uniform yang steady uniform. Oke, kita punya D per dt-nya sama dengan 0, D per dx sama dengan 0, sehingga ini dicoret, hasilnya adalah 0 sama dengan 0, masuk sini. D per dx sama dengan 0, D per dt sama dengan 0, berarti ini coret, tinggal SF min S0 sama dengan 0, sehingga SF sama dengan S0. Ini kayak gitu, nanti dan seterusnya. Jadi yang ini itu adalah general equation tadi, ini adalah hukum kekekalan massa. Kemudian, yang ini adalah hukum kekekalan momentum. Kayak gini. Tinggal dicoret aja nanti. Dicoret, dan seterusnya kita dapat rumusnya. Kemudian kita punya rumus Manning sama Cesi untuk mendapatkan kecepatan aliran nanti. Oke. Jadi kalau kita pengen tahu dari mana rumus Manning, dari mana rumus Cesi seperti itu,
berasal dari rumus kekekalan massa dan kekekalan momentum. Seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya ada suatu persoalan seperti ini, tinggal dipakai aja sebenarnya rumus ini itu. Rumus Manning, ini rumus Cauchy. Sebenarnya mereka mencari parameter yang sama, yaitu kecepatan. Cuman beda variabel aja. Di Manning ini kita punya N itu kekasaran dinding. Kemudian R itu radius, jadi parameter diameternya. S itu kemiringan. Kemudian ini juga sama, ada R, ada S, ada C. Koefisien itu yang membedakan di sini. Koefisien C-nya Cauchy sama N-nya Manning. Ya gitu. Oke. Untuk masalah rancangan kurang lebih nanti akan kita bahas di beberapa contoh soal slide selanjutnya. Jadi nanti akan mungkin lebih perkenalan terlebih dahulu masalah simbol-simbolnya ya. Jadi jangan sampai bingung kayak gitu ya. Jadi biasanya lebar bawah itu kita biasa disebut B. B kecil seperti ini. Kemudian lebar atas permukaan itu lebihnya besar. Nah, kedalaman itu memang ada beberapa cara untuk ngasih simbolnya ya, tapi umumnya adalah Y. Kan tadi ada D ya, ada D itu depth. Nah, biasanya itu pakai Y rumusnya. Jadi kita punya B, M, sama H. H itu kedalaman saluran. Bedakan antara kedalaman saluran dan kedalaman aliran ini. Kedalaman saluran adalah totalnya, kalau Y ini adalah kedalaman alirannya, yang bagian airnya aja. Kemudian kita punya M itu adalah kemiringan saluran ini. Kemudian debit rencana itu adalah Q. Kemudian ini ada S, ini S0 ya. S0 itu adalah kemiringan, slope-nya. Slope itu kemiringan. M itu kemiringan, ini slope itu kemiringan saluran, M itu kemiringan dinding. Jadi miring dinding. Jadi slope-nya itu kemiringan saluran yang panjang itu ya. Kalau M itu kemiringan dindingnya. Kemudian kita V punya kecepatan. Oke, di mana kita punya rumus yang biasa kita pakai untuk ngitung debit ketika di sekolah menengah. Itu kan ada Q sama dengan A dikali V. Luas dikalikan kecepatan. Nanti akan jadi seperti ini, akan kita bahas nanti setelah ini. Jadi intinya adalah kalau kita berbicara masalah trapesium, rumusnya adalah seperti ini. Oke, jadi untuk perancangan dimensi steady uniform, kita perlu ada Q, debit, kita perlu ada kemiringan saluran. Kemudian kita ingin merancang berapa lebar bawah, berapa kemiringan dinding, agar menghasilkan kedalaman aliran yang memadai. Yang memadai seperti apa. Oke, jadi ini steady uniform, beberapa contohnya aja. Ini masih steady uniform. Intinya rumusnya seperti ini. Ini rumus Manning. Kalau di breakdown seperti ini, rumus R sama dengan A per P. Dan seterusnya. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya kita akan bahas lebih detail masalah rumus ini dari mana di slide selanjutnya. Oke, steady non-uniform seperti ini. Jadi kayak misalnya ini adalah suatu percobaan di lab. Percobaan di lab itu ini adalah saluran. Ini air ya, yang merah itu aliran. Yang ini adalah miniatur dari bendung. Jadi kan awalnya sebelum masuk ke bendung kan stabil ya, dia steady uniform. Terus tiba-tiba karena ada bendung, maka kecepatannya kan berubah. Kemudian kedalamannya berubah dan lain sebagainya sehingga dia menjadi steady non-uniform. Karena di jarak X dan Y, di jarak di lokasi A, di lokasi B itu udah ada sehingga non-uniform. Meskipun kecepatannya di sini masih stabil. Kemudian saluran terbuka dalam kondisi steady uniform bila terhalang oleh hambatan, maksudnya adalah kayak gini, ada bendungan, ada batu kayak gitu kan, sehingga menjadi non-uniform. Maka kedalaman air akan berubah dari kedalaman normal.
Profil memanjang di hilir menjadi profil gradually varied flow. Ini adalah aliran yang tenang, tiba-tiba ada hambatan, kena batu, kena bendungan, dan lain sebagainya, itu menjadi steady non-uniform. Yang lebih ke gradually varied flow, GVF. Oke, kita masuk yang steady non-uniform. Steady non-uniform berarti adalah kecepatan itu stabil di titik yang sama, di waktu-waktu yang meskipun waktunya berubah itu akan sama, jadi D per D sama dengan 0, tapi untuk di jarak tadi, di jarak A, di jarak B itu tadi adalah beda, sehingga D per DX tidak sama dengan 0. Sehingga yang dicoret adalah cuma ini. Berarti tinggal persamaan kekekalan masanya ini. D per D itu sama dengan 0, berarti tinggal ini aja. Yang masuk ke persamaan kekekalan momentum. Kayak gitu. Oke, aliran seragam atau uniform itu seperti ini. Itu aliran mantap satu dimensi, jadi kecepatan aliran di setiap titik itu sama. Oke, jadi D per DT sama dengan 0, atau D per DX sama dengan 0, seperti itu. Kecepatan aliran di setiap titik berarti di setiap lokasi, berarti D per DX sama dengan 0. Kemudian contohnya adalah saluran irigasi panjang tanpa ada perubahan penampang. Saat menuju bendungan atau terjunan, aliran menjadi tidak seragam. Jadi sebelum masuk ke bendungan itu kan masih kecepatan masih sama ya di titik-titik tertentu. Ya kan, sehingga misalnya ini saluran, ini tiba-tiba ada bendungan. Alirannya. Jadi ini masih uniform. Di titik A, titik B, titik C masih sama, berarti D per DX sama dengan 0. Terus tiba-tiba kena hambatan, kena bendungan, sehingga kecepatan di titik D menjadi berbeda. Sehingga D per DX sudah tidak sama dengan 0, sehingga menjadi non-uniform. Oke, jadi aliran seragam pada saluran biasanya turbulen. Jadi biasanya saluran-saluran yang punya kecepatan sama, itu kan biasanya cepat ya. Jadi biasanya adalah aliran turbulen. Kayak gini tadi. Jadi yang di bagian sini kita masih uniform lah, masih uniform. Terus di sini udah kecepatan udah beda, kena non uniform jadinya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian kecepatan. Tadi kita udah bahas ya cara ngitung kecepatan dengan current meter seperti apa. Nah, sekarang kita mengukur kecepatan berdasarkan rumus empiris. Jadi pakai rumus kita. Kan tadi ada kayak Manning, Cesi, gitu. Itu biasanya yang biasa dipakai untuk mengukur kecepatan. Oke, jadi untuk rumus Cesi itu sebenarnya awalnya dari sini. Rumus Cesi. Awalnya adalah dari penurunan rumus gaya-gaya yang pernah kalian bahas di sekolah menengah dulu. Jadi gaya pada luas AD minus gaya pada luas BC plus W sin theta minus gaya yang menahan sama dengan 0. Kayak sigma apa ya berarti? Sigma fx sama dengan 0. Jadi rho GH A min rho GH A plus rho G AL sin theta sama dengan gayanya to tekanan dikalikan panjang sama dengan 0. Jadi ini adalah dari rumus-rumus tadi diturunkan, kita akan mendapatkan rumus Cesi. Seperti itu. Nah, kemudian rumus-rumus yang lain, seperti rumus, jadi rumusnya adalah seperti ini. V sama dengan akar 8G per F Fs, C dikali akar R kali S. Nah, yang membedakan di sini adalah yang di bagian sini.
Untuk aliran laminar, F-nya bisa ditentukan dengan 64 per angka per Renault, sehingga C sama dengan sekian. Nah, untuk rumus kecepatannya itu beda-beda konstanta ininya. Ada yang cutter, gimana ya bacanya? Cutter kayaknya, cutter. Ada Manning, ada Bazin, ada Powell. Jadi tinggal nanti dicek metode yang digunakan untuk menghitung kecepatan nanti apa ya, apakah dengan metode Cutter, Manning, Bazin, atau Powell untuk mendapatkan C yang di sini. Nah, tadi kita bahas masalah Manning. Jadi Manning ini ditemukannya udah lama, 1889 di Irlandia. Jadi rumus Manning bentuknya seperti ini. Kecepatan. Kemudian sebenarnya kan rumusnya ini ya, rumusnya kan ini ya, V sama dengan C per RS, di mana Manning itu adalah R /6 per N, di mana R ini kan setengah, S setengah kayak gini kan, berarti jadinya adalah gimana ini? R 614 gini ya, N S setengah. Jadi seper N R 2/3 S setengah. Jadi kayak gini. Jadi akhirnya. Jadi sebenarnya untuk menganalisis kecepatan itu gampang. C dikalikan akar RS. Nanti tergantung metode apa, apakah Cutter, Manning, Bazin, atau Powell. Kalau Manning kayak tadi, disubstitusi nilai C-nya dengan C ini, nanti akan mendapatkan rumus akhir V-nya. Seperti ini. Dengan kecepatan, kita punya koefisien CZ di sini, jari-jari hidrolis, itu R, N koefisien Manning, S kemiringan dasar. Oke, jadi kemiringan dasar itu adalah kita punya banyak. Jadi misalnya beton, tanah, kemudian saluran alam, kayak gitu, itu nilainya beda-beda, tergantung nanti soalnya seperti apa. Jadi rumus Manning untuk saluran di perkotaan itu akan berbeda dengan pedesaan biasanya. Karena biasanya di perkotaan itu kan terbuat dari beton. Sehingga kecepatannya mungkin akan berbeda. Nanti bentuknya seperti ini, nilai N-nya, nilai Manning. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu misalnya kecepatan saluran-saluran di Jakarta dengan saluran-saluran di Jogja misalnya, itu bagaimana karakteristiknya, itu bisa kita cek dengan Manning-nya ini. Apakah dia kebanyakan dari beton, atau dari tanah, atau saluran alam. Ini kita bisa cek karakteristik saluran yang dibuat di daerah perkotaan. Di Jakarta, Surabaya, Semarang, kemudian dibandingkan dengan yang di pegunungan misalnya. Yang kebanyakan saluran alam, itu pasti beda-beda. Nah tadi ya, untuk rumus Cutter dan Manning, M itu rumus Bazin. Jadi misalnya tadi yang N itu rumusnya Manning atau Cutter, itu kita bisa pakai angka-angka ini. Misalnya sungainya kondisi baik, kemudian pipa selokan kayu datar, lapisan semen mulus, dan lain sebagainya. Kalau M itu kita gunakan kalau kita pakai metode Bazin. Rumus seperti ini. Oke, ini masih masalah kecepatan juga. Oke, masalah ini kita bahasnya pekan depan aja yang ini. Kita masih bahas masalah ini. Oke, jadi steady non-uniform. Tadi kan kita bahasnya steady uniform ya. Steady uniform. Aliran steady yang mantap, uniform artinya adalah seragam. Sekarang steady non-uniform. Berarti dari sini steady, D per dt sama dengan 0. Non-uniform berarti D per dx tidak sama dengan 0. Kayak gitu. Oke.
Saluran terbuka, ini kita udah bahas tadi ya masalah ini. Jadi intinya adalah kecepatan di sini tuh beda-beda sehingga dia per dx sama dengan 0. Oh sorry, tidak sama dengan 0. Sehingga yang karena ini steady berarti kekeralan masanya ini adalah dt-nya 0, steady ya, d per dt sama dengan 0, sehingga kekeralan masanya seperti ini. Tinggal dibuat seperti ini sehingga akan mendapatkan rumus seperti ini. Jadi ini sebenarnya adalah kalau kita pengen mengetahui rumus-rumus di hidrolika sebenarnya kita cukup tahu kekeralan massa dan kekeralan momentum. Karena dari sini kita udah bisa cek ini dapat rumus debit Q sama dengan A dikali V dan lain sebagainya. Nah, kemudian kekeralan momentum itu juga sama, d per dt sama dengan 0, berarti ini dicoret, tinggal ini, ketika diturunkan, seperti ini, kita akan mendapatkan rumus untuk steady non-uniform. Oke, jadi kita punya kekeralan massa, rumus seperti ini untuk steady non-uniform, kekeralan momentum, rumusnya menjadi seperti ini. Oke, nanti yang akan membedakan adalah rumus-rumus di sini. Oke, jadi tadi di awal adalah diagram alir untuk steady uniform. Nah, sekarang ini adalah diagram alir untuk steady non-uniform. Oke, ini beberapa contoh kasus penerapannya aja. Nanti bisa dicek sendiri kali ya masalah ini. Intinya adalah diketahui kecepatan dan kedalaman aliran di hulu, dihitung kecepatan dan kedalaman air di hilir. Diketahui kecepatan dan kedalaman di hilir, dihitung kecepatan dan kedalaman air di hulu. Jadi intinya ada satu data di hulu, kemudian akan dihitung dianalisis bagian di hilir. Udah tahu ya masalah hulu sama hilir. Hulu itu berarti di atas, hilir berarti di bawah. Oke, jadi misalnya seperti ini adalah hulu, ini adalah hilir, ini kemiringannya adalah slope S0 kayak gitu. Dan ini beberapa desain aja. Desain masalah tadi. Oke, kita tadi bahas masalah saluran steady uniform, steady non-uniform ya. Nah, sekarang kita bahas masalah desainnya. Jadi penambang saluran ekonomis. Kan biasa kalau kita lihat di lapangan kan salurannya biasanya bentuknya seperti ini. Trapesium, lingkaran, segitiga, atau segi empat. Nah, sebenarnya bagaimana cara menganalisisnya? Jadi kita biasanya sebut dengan penambang saluran ekonomis. Bentuknya kan seperti ini. Misalnya persegi panjang. Jadi untuk ketika kita menganalisis saluran itu, kita punya area luas, perimeter, kemudian jari-jari hidrolis. Jari-jari hidrolis itu disimbolkan dengan R. Luasnya adalah misalnya seperti ini. Ada suatu saluran segi 4. Ini adalah lebar saluran. Ini ketinggian alirannya. Sehingga rumusnya adalah B dikali H. Panjang dan lebar. Perimeter basah itu kelilingnya. Jadi adalah B tambah H tambah H. B tambah 2H. Kenapa ini nggak dihitung? Karena adalah yang dihitung adalah keliling basah saluran. Jadi yang basah kan cuma ini. Salurannya. Berarti B ditambah 2H. Kemudian untuk jari-jari hidrolis rumusnya adalah A per P sebenarnya. Jadi luas per perimeter basah. Sehingga B dikali H per B tambah 2H. Kayak gini. Atau seperti ini jadinya. Sama dengan trapesium. Rumusnya adalah, rumus trapesium masih ingat ya? B tambah MH dikali H. Perimeter basahnya berarti yang ini aja. Yang miring, dasar, miring, rumusnya seperti ini. Sehingga untuk R sama dengan A per P. Tinggal dimasukkan aja. Seperti itu. Nah, ini beberapa apa istilahnya ya? Elaborasi dari rumus-rumus saluran ketika trapesium bentuknya.
Bentuknya kan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke saluran yang segitiga misalnya. Kalau segitiga itu pakainya rumusnya ini. Dengan H adalah kedalaman aliran, tan theta, tetanya adalah ini. Oke, dapat luas, kemudian keliling basah, berarti cuma ini, keliling basah ini, dan ini, rumus seperti ini, kemudian untuk jari-jari tulis berarti R sama dengan A per P. Jadi untuk yang selain penurunan ini sebenarnya adalah hasilnya sama. Misalnya kita ingin nyari 2H sek theta, di mana H adalah akar dari luas per tan theta, berarti rumusnya menjadi seperti ini untuk perimeternya. Kurang lebih seperti itu. Ini misalnya apa ya? Saluran paling ekonomis. Kalau misalnya tetanya adalah 45. Biasanya tetanya 45 di sini. Jadi kayak apa ya? Jadi kalau misalnya dibuat miring, ini kayak siku-siku bentuknya. Totalnya 90 derajat. Karena di sini 45, di sini 45. Jadi untuk paling ekonomis untuk segitiga itu tetanya 45. Oke, misalnya contoh soalnya seperti ini. Jadi biar nggak terlalu bayang-bayang rumus yang tadi ya. Jadi kita masuk contoh soalnya aja seperti ini. Oke, misalnya kita punya saluran drainase berbentuk trapesium, debitnya 10 meter per detik, kemiringannya 1/5000, dindingnya dengan kekasaran 0,012. Ini kekasaran Manning ya, Manning. Jadi bisa dicek kalau 0,012 berarti apa. Kalau misalnya nggak diketahui, misalnya dinding salurannya terbuat dari beton, terbuat dari saluran alam, berarti tinggal dicek di tabel tadi, Manningnya berapa. Tentukan dimensi saluran yang paling ekonomis. Oke, tadi kita punya perimeter rumusnya apa, luasnya rumusnya apa, seperti itu. Sehingga dengan menggunakan rumus persamaan Manning, jadi kan Q sama dengan A dikali V kan. Kita punya A rumusnya ini. Berarti ini. V adalah tadi rumus Manning di awal tadi kita bahas. Kan ini rumusnya. Oke. Di mana R itu adalah H per 2. Kan tadi R sama dengan A per P. A-nya sekian, P-nya sekian, sehingga ketika dibagi hasilnya seperti ini, H per 2. Kemudian kita punya Q 10, N-nya 0,012, S-nya 1/5000, tinggal dimasukin aja. 10, H akar 3, 1/, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan H, kedalaman aliran adalah 2,16. Oke, setelah kita dapat H-nya, kita mencari B-nya. B-nya berapa? Jadi dengan cara yang sama disubstitusi angkanya, sehingga kita mendapatkan lebar ini sekitar 2,49. 2,49 ya? Kayak gitu. Misalnya ini lagi, kalau misalnya trapesium lagi, kita punya kemiringan dindingnya M sama dengan 2, berarti kemiringan dindingnya ini adalah 1/2 ya. Kemudian kedalaman alirannya 2,5 lebar dasar 5 meter. Koefisien Manningnya 0,025. Hitung kemiringan dasar saluran jika debitnya 75 meter kubik per detik. Jadi kita punya kecepatan Manning yang seperti ini. Kita punya luas, rumusnya seperti luas trapesium. Dapat luas keliling basah, perimeter basah kita juga dapat. Jari-jari hidrolis A per P, kecepatan tinggal Q per A, sehingga kita pengen nyari kemiringan dasar saluran. Itu berarti S0 kan. Berarti 1/N dikali R 2/3 S setengah. Jadi ini yang dicari. Dapat S pangkat setengah 0,819, sehingga kemiringan dasar saluran adalah 0,07. Oke, ini lebih lebih beda, maksudnya bentuk salurannya bukan trapesium, bukan segitiga lagi, bukan kotak lagi, tapi setengah lingkaran. Jadi saluran drainase terbuat dari bubis beton dengan bentuk dan ukuran seperti gambar,
Jika kemiringan dasarnya 1/2500, koefisien Cesi, berapa debitnya? Sama, kita pertama ngitung luas dulu, habis itu ngitung perimeter. Habis itu kita dapat jari-jari hidrolis, habis itu kita pakai rumus Cesi dapat debitnya. Kan kita ngitung debit rumusnya Cesi. Kita dapat A, koefisien Cesi-nya kita dapat, R-nya kita dapat, S-nya kita dapat. Jadi tinggal masukin angka aja sebenarnya. Cuman di awal-awal kita udah tahu rumus A-nya itu apa, rumus P-nya itu apa. Dan kita perlu tahu ini menggunakan rumus Manning atau Cesi seperti itu. Oke, kita masuk ke perencanaan saluran. Oke, di perencanaan saluran itu sebenarnya sama kayak yang tadi. Cuman kita lebih apa ya? Lebih pakai iterasi. Oke, tadi ini kan udah kita bahas ya tadi masalah ini. Kalau misalnya persegi panjang, rumusnya seperti ini. BW dikali Y, alasnya. Perimeter basah, BW plus 2Y. Jadi kita udah bahas tadi masalah rectangle. Kalau trapezoid, trapesium, rumusnya seperti ini. Jadi kalau misalnya, jadi kayak tinggal dipakai aja gitu loh. Kita udah punya A, kita udah punya P, kita udah punya R, kita udah punya B. B itu lebar atas. Jadi nanti untuk penulisan simbolnya menyesuaikan aja. Tadi kan kita di sini lebar bawah kita sebut dengan B kecil ya. Cuma di sini kita pakainya BW. Jadi tinggal disesuaikan aja nanti. Dikasih keterangan BW itu apa, B kecil itu apa. Kalau misalnya pakai itu untuk lebar bawah saluran. Oke, jadi intinya adalah rumusnya seperti ini. Kalau misalnya nanti salurannya rectangle, trapezoid atau triangle, segitiga atau lingkaran, itu rumusnya seperti ini. Tinggal dipakai aja yang bagian ini. Oke, jadi ini adalah untuk nyari debit juga sama. Ini pakai rumus Manning. Bentuknya adalah seperti ini. Nah, nanti oke, jadi ini kita topiknya kan pengen merencanakan salurannya dengan iterasi kayak gitu. Jadi kita nanti pakai metode iterasinya pakai ini. Metode Newton. Jadi kita langsung masuk ke soalnya aja contohnya ya. Jadi misalnya kita diminta untuk nyari flow depth. Flow depth berarti kedalaman aliran, berarti Y. Kita nyari Y, kemudian kita punya lebar dari rectangular channel, berarti salurannya adalah segi 4, itu lebarnya 2 feet. Kemudian kita punya Manning 0,15, kemiringan saluran 0,25, debitnya 9,26 CFS. Jadi ini beda satuan aja ya, cuman kita nanti ngikutin alurnya gimana cara ngitungnya. Oke, sebenarnya rumusnya cuma dua ini ketika kita disuruh mencari kedalaman saluran dengan cara iterasi Newton. Jadi tinggal ini rumus pertama, ini rumus kedua. Jadi tinggal rumus ini aja yang diperlukan. Oke, jadi awalnya kita nyari rumus yang ini 1,49 per N yang kita dapat, S-nya kita dapat 0,025 setengah, kemudian A-nya ini adalah A segi 4. A segi 4 adalah BW dikali Y. BW dikali Y. Kemudian R pangkat 2 per 3. R segi 4 adalah BW dikali Y. BW dikali Y per BW plus 2Y. BW plus 2Y pangkat 2 per 3. Kayak gini kan. Berarti ketika ini dikalikan adalah BW dikali Y 5 per 3. BW plus 2Y 2 per 3. Sehingga ini masuk sini. Oke, itu dari situ.
Sehingga udah tinggal diolah aja angka-angkanya 1,49, 0,15, S0-nya 0,025, BW-nya diketahui 2, lebarnya ya, 2Y. Ini Y yang dicari, kedalaman alirannya belum diketahui. Kemudian ini BW 2 plus 2Y. Jadi hasil akhir dari perkara ini adalah ini. Kita keep terlebih dahulu untuk step 1, kita masuk ke step 2. Oke, step 2 adalah kita punya rumus ini sebenarnya untuk iterasi Newton itu. Kita pakai rumus ini. Jadi ini kayak apa ya? Kayak komponen pembantu untuk membantu kita untuk iterasi Newton. Jadi ini adalah 2DR dan seterusnya. Intinya adalah iterasi yang dibutuhkan komponennya. Rumusnya adalah ini. Untuk segi 4, segi 4. Udah tinggal di isi dengan data yang ada. 5 dikali 2, 10, plus 6Y, 3 dikalikan 2 plus 2Y, hasilnya adalah ini. Sehingga kita dapat 2 hasil. Ini yang akan mengantar kita ke step selanjutnya, ke metode Newton. Tadi untuk metode Newton tadi, kita perlu ada ini, rumus ini. YJ plus 1 sama dengan YJ min 1 min Q per QJ per komponen pembantu ini. Jadi yang ini. Y. Jadi kalau dielaborasi, berarti kan Y J plus 1 sama dengan YJ min 1. Kita punya debitnya di sini ada 9,26, debitnya diketahui. 9,26 per QJ. Kemudian per angkanya tadi dari sini. 1,667 plus Y per Y 1 plus YJ. Sehingga ketika naik ke atas jadinya adalah seperti ini. Oke, jadi kita dapat komponen atau variabel untuk mendapatkan kedalaman saluran, yaitu YJ plus 1 sama dengan ini. Oke, berarti kita udah dapat rumus yang akan kita gunakan untuk iterasi. Rumusnya ini. Nah, gampangnya adalah kita pakai Excel nantinya. Oke, saya cek Excel-nya terlebih dahulu. Excel-nya. Oke, jadi lebih gampang kalau pakai Excel aja. Oke, sudah muncul. Saya share lagi. Oke, bentuknya kan seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oke, jadi kita perlu 2 kolom aja sebenarnya, Y sama Q. Jadi yang Q ini adalah Q yang kita dapatkan dari sini tadi. Ini. (31,41) dan seterusnya. Ini Q di sini. Rumusnya akan sama ke bawah. Kemudian Y yang di sini adalah Y hasil dari iterasi Newton yang telah kita gunakan tadi.
Nah, yang ini. 1 min 9,26 dan seterusnya. Kayak gitu. Setelah itu kita tinggal drop ke bawah untuk dapat angkanya berapa. Ini sebenarnya untuk khusus yang di sini itu tidak dikasih rumus. Khusus untuk yang Y di sini karena iterasi awal. Misalnya ini kita iterasi berapapun di sini, nanti hasilnya akan sama. Jadi ini hasil akhirnya adalah 9,26. Ya, 9,26. Ini kan debitnya kan. Q di sini kan 9,26. Y-nya adalah 0,57. Karena ketika diiterasi lagi, iterasi kelima, nanti hasilnya akan sama 0,57. Iterasi ke-6 akan sama 0,57 karena ini udah stabil nilainya. Nilai debitnya udah stabil. Di sini kita punya, tadi kan di contoh soal kita punya debit 9,26 kan. Karena ini masih debitnya 300 sekian dan 314.000, kita cek lagi di sini. Misalnya kita kasih angka 5. Ini akan tetap berubah 9,26, 9,26. Ini berapapun angkanya, itu akan mendapatkan 9,26. Bahkan 0,4 misalnya, tetap 9,26. Jadi tinggal di, apa istilahnya, di drop aja rumusnya. Jadi karena ini udah stabil, berarti kedalaman salur yang dicari tadi adalah angka ini, 0,57 sekian. Atau di sini adalah 0,58. Jadi ini berapapun angkanya di sini, itu pasti akan sama hasilnya. Kalau rumus yang kita gunain benar. Jadi intinya ini yang dikasih rumusnya itu ini semua. Y-nya ini, yang nggak dikasih rumus cuma iterasi. Ini kan iterasinya berapa ini? Dimulai dari angka 1 ya. Angka 1. Kan jadinya 19. 98, 9,2. Ini udah stabil nih 9,26. Dikasih angka 15 akan stabil lagi. Dia kasih angka berapapun kalau udah benar angkanya akan stabil di 0,57. Sehingga tadi kita udah bisa jawab bahwa dengan kondisi yang seperti itu, data ini kita diminta untuk mencari kedalaman alirannya berapa, kita dapat kedalaman alirannya adalah 0,58. Karena ini kalau diiterasi lagi, iterasi kelima, ini masih 9,26, ini pasti sama 0,577. Iterasi ke-6 juga kan sama, 9,26, 0,577, dan seterusnya, kayak gitu. Oke, jadi tutorialnya kurang lebih akan seperti ini nanti. Jadi ada Y, ada Q. Q rumusnya itu tadi yang di awal tadi yang ini. Y rumusnya yang ini. Sehingga didapatkan di drop ke bawah, didapatkan angka debit yang sama. Debit yang dicari 9,26, kan ini kan 9,26. Berarti hasilnya adalah kedalaman aliran 0,57 atau 0,576 atau 0,58. Oke, jadi seperti itu untuk pertemuan hari ini. Kira-kira ada pertanyaan?